Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih untuk tetap menyimak konten-konten video kami. Semoga bisa menghibur, memberikan informasi, dan juga menginspirasi. Baiklah, konten kita kali ini masih berkisar tentang sepak bola Indonesia. Lebih spesifik, tentang pemain naturalisasi, siapa saja mereka, dan seberapa besar kontribusinya untuk kemajuan sepak bola Indonesia, terkhusus untuk timnas Indonesia. Selamat menyimak. Mekanismenya nggak harus langsung diterima. Dan naturalisasi itu diperlukan karena memang kita memerlukan menghadapi event yang lebih tinggi. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kita akan terus berburu pemain keturunan yang berkualitas dunia demi untuk meloloskan kita ke final Piala Dunia. Syukur-syukur yang sudah ada bisa mengantarkan Indonesia lolos. Kita harus memperkuat skuad ini dan menjaga kedalamannya. Untuk para pemain Indonesia yang berkiprah di liga manapun, dalam dan luar negeri, jika sudah menang body contact dengan pemain Eropa, menguasai bola, menjaga akurasi umpan, bisa merebut bola dari mereka, dan mudah memasukkan bola ke gawang tim-tim kuat dunia, pintu timnas terbuka lebar untuk kalian semua. Jangan khawatir, timnas Indonesia adalah rumah kalian semua. Generasi awal naturalisasi. Naturalisasi pemain PSSI sudah dilakukan sejak tahun 1950-an. Arnold van der Veen, kiper keturunan Belanda, merupakan pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia. Arnold tercatat membela Indonesia untuk pertama kali pada tanggal 27 Juli tahun 1952 dalam pertandingan melawan Nan Hua, tim asal Hong Kong. Arnold lahir di Semarang pada tahun 1924 yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Sepanjang kariernya bersama timnas Indonesia, Arnold tercatat bermain 15 kali membela Indonesia dan turut bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Yugoslavia pada tahun 1953. Karena kebijakan anti-Belanda, pada Asian Games 1954 Arnold sempat dilarang bermain. Sebenarnya Arnold datang tidak sendirian, Arnold datang bersama 4 rekannya Van den Berg, Pes, Peterson, dan Bulen van Tuil, tetapi Arnold paling menonjol karena berposisi sebagai kiper dengan postur menjulang, dan pernah main untuk timnas Indonesia. Awalnya mereka datang untuk memperkuat klub Excelsior, klub elit, anggota kompetisi etnis Eropa di Surabaya saat itu, sebelum tergabung di kompetisi internal Persebaya. Arnold memulai karir profesional di Persija Jakarta dan bermain pada kurun tahun 1948 sampai tahun 1954. Selama di Persija, Arnold tercatat menjuarai Piala Perserikatan pada tahun 1954. Selepas dari Persija, Arnold mulai berpetualang ke Belanda membela Fortuna, 54 tahun 1954 sampai tahun 1955, PSMS Medan tahun 1955 sampai tahun 1956, dan menutup karir di klub Penang Malaysia tahun 1956 sampai tahun 1961. Setelah era Arnold ini sangat mungkin ada pemain bola yang berpindah kewarganegaraan menjadi WNI sebagaimana terjadi di cabang olahraga lain, dan kemungkinan terdokumentasi juga di banyak tempat, namun saya sendiri belum menemukan itu.
Naturalisasi era 2000-an. Naturalisasi pemain sempat dicanangkan PSSI pada era Nurdin Halid pada tahun 2000-an. Ketua Umum PSSI Nurdin Halid pada tahun 2006 melontarkan wacana mendatangkan sejumlah pemain Brasil yang akan mengikuti seleksi pembentukan timnas Indonesia. Rencana tersebut ditentang banyak pihak dan mendapat komentar pedas dari mantan pemain dan pelatih timnas Sinyo Aliandu. Seiring perjalanan waktu dan melalui berbagai ajang kompetisi atau kejuaraan internasional, prestasi timnas Indonesia relatif stagnan, jikapun ada kemajuan tak mengangkat level timnas secara signifikan, dan untuk para pecinta fanatik timnas dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, kondisi ini membuat bosan dan capek dalam penantian panjang yang tak kunjung usai. Kapan timnas Indonesia bisa disegani di Asia saja dulu, sampai merasa bosan mendukung. Mungkin inilah yang mendorong mereka jadi berpikir pragmatis dan tidak soft idealis dengan bersikeras mempertahankan gagasan keaslian Indonesia dan menutup diri untuk terobosan yang menurut mereka ekstrim. Sebagian besar dari fans fanatik timnas Indonesia jadi terbuka hati dan mendukung langkah apapun pemegang otoritas sepak bola Indonesia. Yang penting ada bukti bahwa tim kebanggaannya bisa berbicara banyak di panggung internasional dan diperhitungkan negara lain. Dan pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013, mulailah program naturalisasi ini dimulai. Saat itu, program naturalisasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan klub, sehingga pemain yang dinaturalisasi bukan berdasarkan keinginan dan taktik pelatih timnas. Saat itu kita sebut program naturalisasi edisi perdana. Pada program naturalisasi edisi kedua, tujuan naturalisasi lebih terarah. Pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia atau memiliki garis keturunan yang pernah lahir di Indonesia dan menyasar kebutuhan pelatih timnas. Hasilnya, pemain naturalisasi edisi kedua berhasil mendongkrak kualitas permainan timnas. Di era ini naturalisasi berjalan mulai mendapat perhatian, minat para pemain asing untuk dinaturalisasi pun cukup banyak, ada yang sudah bermain di Liga Indonesia, ada pula pemain keturunan dari Eropa terutama Belanda. Sedikit demi sedikit nampak dampak positif dari program ini terhadap pencapaian timnas Indonesia. Rangkaian pencapaian ini dimulai sejak Menpora Zainuddin Amali tahun 2019 sampai tahun 2023 dan Ketua Umum PSSI tahun 2019 sampai tahun 2023 Muhammad Iriawan merestui program naturalisasi pada tahun 2020. Zainuddin Amali kemudian melanjutkan menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 mendampingi Erick Thohir. 4 tahun sejak program naturalisasi disetujui, sebanyak 14 pemain telah menjalani naturalisasi melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dan di era kepemimpinan PSSI Erick Thohir, serta pelatih timnas Indonesia dipercayakan kepada Shin Tae-yong dari Korea Selatan, program naturalisasi ini benar-benar masif, terukur, dan terarah, semua dikonsentrasikan untuk mengangkat prestasi, raihan hasil serta level timnas Indonesia. Dan inilah fakta dan data singkat para pemain naturalisasi serta penampilan mereka di skuad timnas Garuda selengkapnya. 1. Arnold van der Veen, asal Belanda tahun 1952, bermain untuk timnas dengan 15 caps. 2. Kim Jeffrey Kurniawan asal Jerman, tahun 2010 dengan 1 caps. 3. Christian Gonzalez asal Uruguay tahun 2010, dengan 32 caps. 4. Tony Kusel asal Belanda, tahun 2011, dengan 2 caps. 5. Johnny van Bekkering, asal Belanda tahun 2011 dengan 2 caps. 6. Diego Michelis, asal Belanda tahun 2011 dengan 3 caps. 7. Greg Nwokolo, asal Nigeria tahun 2011 dengan 8 caps. 8. Stefano Lillipali asal Belanda tahun 2011, dengan 30 caps timnas. 9. Victor Igbonevo, asal Nigeria tahun 2011, dengan 14 caps. 10. Rafael Maitimo asal Belanda tahun 2012 dengan 13 caps. 11. Sergio van Dijk asal Belanda, tahun 2014, dengan 5 caps. 12. Bio Paulin, asal Kamerun tahun 2015 hanya 1 caps penampilan timnas. 13. Ezra Walian, asal Belanda, tahun 2017, dengan 9 caps timnas. 14. Ilija Spasojevic asal Montenegro, tahun
2017 dengan 7 caps, 15 Beto Gonçalves, asal Brasil tahun 2018 dengan 12 caps, 16. Mark Anthony Klok, asal Belanda tahun 2020 dengan 19 penampilan timnas, dan masih masuk skuad, 17. Sandy Walsh, asal Belanda, tahun 2022, sudah 12 caps dan masih mengisi skuad, 18. Jordi Amat, asal Spanyol, tahun 2022, sudah main 16 caps, dan masih masuk skuad, 19. Sain Patinama, asal Belanda tahun 2023, dengan 7 penampilan, dan masih masuk skuad, 20. Ivar Jenner, asal Belanda, tahun 2023, dengan 10 caps, masih masuk skuad, 21. Rafael Struijk asal Belanda, tahun 2023, sudah 12 caps, dan masih masuk skuad, 22. Justin Hoekner, asal Belanda tahun 2023, dengan 9 caps, dan masih masuk skuad, 23. Jay Izes asal Belanda, tahun 2023, 5 caps, dan masih jadi tumpuan utama timnas, 24. Kelvin Verdonk asal Belanda tahun 2024, sudah 3 caps, masih bermain untuk timnas, 25. Mes Hielgers asal Belanda tahun 2024 sudah 2 kali main, masih jadi tumpuan utama, 26. Eliano Reider, asal Belanda, tahun 2024 sudah sekali main dan masih masuk skuad, 27. Ragnar Oratmangun, asal Belanda tahun 2024, sudah 6 caps, tumpuan utama timnas Indonesia saat ini, 28. Nathan Choeon asal Belanda tahun 2023, 6 caps, masih tumpuan utama timnas Indonesia saat ini, 29. Tom Haye, asal Belanda tahun 2024, 6 caps, langsung jadi starting line up, 30. Marten Paes, asal Belanda tahun 2024, 6 caps jadi penjaga gawang utama timnas Indonesia saat ini, 31. John Raven tahun 2023 asal Belanda lebih 10 caps bermain untuk timnas Indonesia U19, sedangkan ada nama Irfan Bahdim asal Belanda yang sudah bermain hampir 25 caps, dan Elkan Bagot juga asal Belanda yang sudah 5 kali main di timnas, tidak termasuk pemain naturalisasi, sebab mereka sudah mengikuti kewarganegaraan salah satu orang tuanya sejak usia dewasa, dan pemain senior asal Argentina Esteban Vizcarra naturalisasi tahun 2018 dan hanya sekali bermain untuk timnas Indonesia. Di list daftar perburuan dan sudah siap naturalisasi ada sejumlah nama besar kancah Eropa seperti Kevin Dick, Jairo Rietwals, Ole Romeni, sampai kiper Inter Milan kelahiran NTB, Emile Audero yang berubah pikiran untuk turut membela tanah air leluhurnya. Sampai pertengahan 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendata hampir 400 pesepak bola diaspora Indonesia di luar negeri. Nama-nama terdiri dari pemain usia di bawah 17 tahun hingga usia 30 tahun yang masih memegang paspor Indonesia, dan yang masih memerlukan alih kewarganegaraan atau naturalisasi. Di tengah derasnya gelombang naturalisasi dan tren positif pencapaian timnas, pro kontra masih ada. Program naturalisasi diharapkan berbanding lurus dengan prestasi. Pembenahan mendasar masih harus dilakukan untuk membangun tim nasional sepak bola Indonesia. Prestasi timnas baru bisa dicapai bila fondasi pembentukan timnas dibenahi, seperti pembinaan pemain, dan penyelenggaraan kompetisi berkualitas. Sekian bahasan kali ini, di video selanjutnya kita akan coba mereka-reka skema dan prediksi kekuatan amunisi timnas Indonesia saat berlaga melawan Jepang, Arab Saudi dan sisa pertandingan yang akan datang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.